kepada para imam dan pegawai syara, terkhusus kepada para khatib dan khatib-khatib muda yang ingin belajar untuk menjadi khatib, saya menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum khutbah Jumat. Yang pertama yaitu rukun khutbah, yang mana rukun ini wajib ditunaikan. Jika salah satu dari rukun-rukun ini hilang, maka khutbah Jumat kita tidak sah. Rukun yang pertama yaitu membaca hamdalah. Dalam mengucap hamdalah atau pujian kepada Allah, kita boleh menggunakan kata alhamdulillah atau menggunakan kata innal hamda lillah. Kedua-duanya memiliki posisi yang sama. Adapun jika ada bahasa Arab yang sinonim dengan kata memuji seperti asna yusni, walaupun artinya sama, oleh para ulama tidak dibolehkan. Yang dibolehkan hanya semata-mata dari akar kata hamida yahmadu hamdan. Rukun yang kedua yaitu salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam membaca salawat kepada baginda Rasulullah, ada sebahagian yang mengucapkan kata sayyidina, ada sebahagian yang tidak mengucapkan kata sayyidina. Kedua-duanya boleh-boleh saja. Juga menggunakan nama lain dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gelar beliau, seperti kita menyebut Rasulullah, Nabiullah, Habibullah atau Al-Mustafa, maka ini pun dibolehkan. Rukun yang ketiga yaitu wasiat takwa. Kita mengucap ittaqullah ataupun kita mengutip ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau ayat-ayat lain yang berkaitan dengan wasiat-wasiat takwa. Kemudian yang keempat yaitu membaca salah satu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini yang dimaksud adalah membaca dengan bahasa Arab, tidak terjemahan, sehingga akan dianggap tidak sah jika kita hanya membaca terjemahan dari ayat Al-Quran dalam seluruh khutbah kita tanpa ada satupun di dalam khutbah kita menggunakan ayat-ayat dengan membaca bahasa Arab, karena terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Sedikit hal yang berkaitan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran di dalam khutbah. Oleh para ulama dijelaskan bahwa jika kita hendak membaca ayat, kemudian sebelum membaca ayat itu kita menyebut qala Allahu ta'ala atau Allah berfirman, maka sebaiknya khatib tidak menggunakan ta'awudz, kecuali jika ia tidak menggunakan kata qala Allahu ta'ala atau Allah berfirman, ia boleh, bahkan dianjurkan untuk memulainya dengan ta'awudz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita tidak boleh mengucapkan qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mengapa? Karena jika kita memulainya dengan kata qala Allah ta'ala, Allah berfirman, setelah itu kita membaca ta'awudz, jadi seolah-olah kata ta'awudz tadi adalah termasuk firman Allah yang bersambung langsung dengan ayat. Ini hal sepele tapi masih kurang diperhatikan oleh beberapa khatib, sehingga perlu penekanan bahwa sekali lagi jika mengucap qala Allah atau Allah berfirman, maka sebaiknya tidak memulai dengan ta'awudz namun langsung kepada ayatnya. Dan rukun khutbah yang terakhir yaitu mendoakan kaum muslimin di khutbah yang kedua.
dengan redaksi biasanya kita menggunakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, atau dengan menggunakan doa-doa yang lain selama doa itu mengandung doa memohonkan ampun kepada seluruh orang-orang mukmin. Inilah 5 rukun yang wajib untuk dipenuhi oleh seorang khatib, dan catatan terakhirnya bahwa kelima-lima rukun ini dibaca dalam berbahasa Arab. Jika ada sebahagian khatib telah mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian ketika selesai dari membaca sampai kepada ayat-ayat, dia tidak lagi berwasiat takwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka ini tidak mengapa. Namun untuk berjaga agar sebagian masyarakat tidak, namun untuk lebih amannya dia juga tetap membaca dalam berbahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, begitupun dengan salawat serta wasiat takwa. Namun kalaupun tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia setelah itu langsung masuk pada inti khutbah, maka itu tidak apa-apa.